Hai geng Happy dan The Sounders, bareng gue di sini Wira yang lebih dikenal sebagai Mama YT. Selamat datang di Suka Mewek. Ini adalah program podcast dari The Sound pastinya, yang dimana kita akan ngebahas titik termewek dari bintang tamu kita, bintang tamu spesial sebenarnya ya. Langsung aja kita sambut Kak Rona. Terima kasih udah diundang ke sini. Kak Ronald yang alias Kak Roro ya. Mohon maaf gue tahu duluan gitu ya. Oke. Serius gimana sih? Nanti ada ceritanya. Ada Oke. cerita. Oke. Gue di prank nggak sih di sini? Enggak di prank gitu ya. Oke. Pokoknya Kak Roro di sini nanti akan menemani kita sampai dengan acara selesai. Oke? Siap. Kak Roro, sekarang pertanyaan pertama. 30 detik Ini dari takut deh. sekarang. Cepet-cepet aja. Putri-putrian kalian. Gitu. Oke. Kak Roro kesibukannya sekarang apa? Aku masih ada kerjaan di project di Tim Roro. Itu kayak show production sama entertainment design. Oke, namanya tim Roro. Tim Hashtag Roro. Tim Roro. Hashtag Tim Roro. Kalian bisa follow gitu ya. Sekalian lah ya. Sekalian. Itu yang pekerjaan intinya, tapi ada juga kita collab sama beberapa seniman-seniman. Aku lagi ngerjain sekarang tuh satu pagelaran nasional gitu, pagelaran budaya. Oke, I see. Baik. Nah, untuk yang Tim Roro, job desk-nya itu apa sih, Kak? Job desk Kalau aku? boleh tahu. Untuk yang Tim Roro itu Oke. ngerjain apa aja? Oke. Jadi aku tuh doing creative directing. Jadi itu sebenarnya kerjasama sama IO, terus juga kerjasama sama performer kita gitu untuk create show. Jadi namanya itu kayak show production. Alright. Jadi dari awal, maksudnya kayak dari musiknya, produksinya gitu semua aku yang handle gitu. Oke, yang punya kerajaan sorga berarti. Berarti yang ngurusin banget gitu ya. Oke, tantangan terbesar nih Kak, karena sebagai untuk produksi di sebuah acara. Biasanya Biggest challenge gitu. biggest challenge ya. Di acara Sebenarnya ujung-ujungnya pasti gimana cara kita provide kebutuhan acara itu sama klien klien, gitu kan. oke, baik. Jadi kayak sama klien tuh mungkin ada beberapa yang nggak selalu tuh klien maunya apa, kita maunya apa gitu. Namanya juga seniman pasti ada sedikit pergesekan gitu. Tapi itu biasa aja sih. nggak Biasa apa-apa aja banget. lah ya. Nah, untuk ini Kak sebenarnya Kak Tim Roro ini udah terbentuknya dari tahun berapa? Kalau tahun berapa itu kayaknya 5 atau 6 tahun lalu lah sih. Baru 5 sampai 6 udah tahun lama lalu. juga ya. Lumayan, tapi kita ngepotong 2 tahun, jangan lupa sama pandemi. Sama pandemi ya kan. Gimana semua itu adalah kehilangan segalanya. Betul, ya kan? terutama umat-umat seniman yang berkarya. Betul sekali. Nah Kak, kalau untuk suka duka di sebagai creative director ini. Nyambung ke yang tadi sih, jadi pas segi pandemi itu kan kita langsung directly emang nggak bisa kumpul kan, jadi kita pasti yang paling kena tuh adalah teman-teman seniman juga, ada dancers, ada singer, mungkin performer, itu semua tuh yang kena gitu loh. Yang dimana mereka jatuhnya jobless gitu. Iya, jobless Untuk banget, terus pendapatan dan segala macam iya, gitu ya. jadi kita mesti kayak apa ya, kayak waktu itu tuh sempet yang sedih banget gitu karena banyak banget dari awal tuh kayak di cancel kerjaan gitu semua kayak gitu Tiba-tiba? sih. Iya, tiba-tiba. Gitu kan, oke. Kayaknya terus kita masih masa-masa penyesuaian gitu tuh agak bingung kan, maksudnya kita harus gimana, terus kita bingung sampai kapan gitu kan. Iya, kita Ya, nggak itu ada sih yang tahu fase gitu kan. Heeh. Oke, untuk Tim Roro ini kan udah terkenal banget Kak, ya. Dan I know you very very younger when I was masih perawan. Karena jujur curiga aja, ini. jujur Gua aja curiga. ya ini agak melenceng ya. Karena Kak Roro ini kan balik lagi gue ini dulu sempet dancer gitu dan Lu dancer? ember. Di mana? Ada namanya bukan dancer sih, apa ya, cheerleader gitu ya, yang tapi bukan yang pom-pom girl Pom-pom gitu-gitu, boy. enggak. Jadi Oke. tertarik join namanya ICC. ICC All Star. Bukan IC ya, ICC. Jadi FCSI sekarang. oh oke, saya tidak mengerti sekarang gitu kan. Jadi itu bener-bener di pas muda terus lagi Ranum-ranumnya. seneng-senengnya gitu kan, ngedance. Akhirnya kita ke Jakarta, singkat cerita lah kita ke Jakarta gitu kan. Dari Manado. Dari Manado gitu Oh, kan, Panganan soalnya- Pekitang, ya kan. Kayak binyo, soalnya kayak binyo. Iklan bebku itu ya. Nah, datanglah ke Jakarta gitu kan, terus ngeliatin ini as-asnya gitu, kata orang Manado tuh bener-bener ya petinggi-petingginya gitu kan. Emang tinggi sih gitu kan. Terus ngefans banget sampai ngikutin sampai sekarang Kak Roro itu aktivitasnya apa gitu. Jadi sebenarnya sudah tahu juga sih backgroundnya apa sih.
Nah, Kak Roro ini dengan kerja kerasnya Kak Roro udah terkenal di mana aja gitu kan, di dunia entertain gitu kan. Nah, menurut Kakak tuh gimana? Suatu pencapaian yang ini pencapaian terbesar apa gimana? Sebenarnya sih karena di posisi leadership gitu tuh ya, aku tuh suka ngerasa kerjaan kayak aku tuh nggak bisa sendiri sih sebenarnya. Jadi kayak kita butuh teamwork. Butuh teamwork. Makanya namanya tim Roro tuh sebenarnya kayak pasti banyak orang gitu, nggak bisa cuman kayak individual nih gara-gara satu orang terus bisa jadi kayak gini gitu. Jadi ini emang kerja kolaboratif sih kayak gitu. Kayak banyak banget komponen yang ngedukung aku supaya bisa jadi tim Roro itu bisa seperti hari ini gitu. Oke, bukan berarti cuman Kak Roro sendiri ya. Balik lagi ini adalah tim Roro yang dimana so many people work with him. Ya, jadi sebenarnya Eka juga pengen kerja gitu ya. Sebenarnya Eka juga pengen kerja bareng Kak Roro gitu kan, karena ya balik lagi kalau sempatnya masuk postingan Eka gitu kan pasti lu kok bisa kenal gini? Iyalah gitu kan. Iya aja gimana? Iyalah gitu. Ya, terus kita kalau lagi ngomong kan beginian, terus tiba-tiba udah langsung gini aja ya kan? Pasti ya, ada koreonya ya. Oke. Gitu. Nah, awal mula terbentuknya tim Roro. Awal mulanya ya, jadi tuh aku ngerasa aku kan seniman ya, jadi seniman tuh biasanya kalau berkarya itu ada berawal dari kayak keresahan gitu loh. Nih kadang-kadang tuh kita punya show, koreografi udah keren banget, kostumnya udah keren banget, tapi nggak tahu panggungnya tuh biasa aja gitu-gitu loh. Maksudnya kayak banyak hambatan-hambatan yang kayaknya itu bisa bikin kita tuh nggak bisa perform maksimal. Jadi aku kayak kerja sama IO tuh langsung aja aku yang create tuh desainnya gitu. Jadi musiknya kayak gini. Gitu lah ya Kak. Jadi kayak benar-benar inline satu acara tuh semuanya sama gitu sih. I see. Jadi dari situlah baru terbentuknya si tim Roro ini. Tim Roro. Yang dibilang tadi udah berapa tahun? 5 tahunan lah ya. 5 sampai 6 tahun. 5 tahunan. 5 tahunan. Nggak usah tambah-tambah ya Beb. Tapi kepotong 2 tahun gitu. Nah, Kak, aku mau nanya Kak Roro titik termewek di kehidupannya Kak Roro. Oke. Aku ngerasa kayak sampai terendah banget ya. Sebenarnya karena yang tadi pandemi itu salah satunya. Terus yang itu tuh lebih kepada apa ya, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kita nggak tahu regulation apa yang bisa bikin seniman-seniman ini balik lagi berkarya gitu. Terus di situ tuh yang kayak kena mental gitu loh, tuh yang kayak mental health benar-benar terganggu di saat itu. Karena kan Kak, di tahun 2020 tuh ya kan yang kita dengar dari 2009 akhir dan akhirnya 2019 akhir dan akhirnya pecah di 2020 ke kita kan berdampak dan akhirnya sampai sekarang. Bener sih, jadi kayak kita nggak tahu kepastian gitu kan maksudnya kayak gimana. Nah tapi ya di situ ya kayak ngerasa kan biasa tiap hari aku kan pasti tektokan kemana-mana gitu kan. Nah ini tuh disuruh diem gitu kan, jadi kayaknya langsung waduh gitu. Gimana ya gitu. Gimana kayak seniman tuh disuruh diem tuh sebenarnya bukan masalah penghasilan doang sih, tapi kayak kita butuh panggung untuk berkarya kan sebenarnya gitu. Dan sebenarnya kita nggak mikirin duit dulu kan, bener kan? Yang penting at least kita jalan. Duit juga sih, duit juga sih, tapi nggak terlalu lah gitu. Kalau untuk Eka sih belum gitu ya. Karena ya baru juga mau nanjak Bebku, kalau ini kan udah nanjak gitu kan. Tinggal manggil Eka aja. Bisa kali Kak, ya Allah, deket-deket gitu kan, diajakin gabung gitu. Nah dari kejadian seperti itu, titik baliknya Kak? Akhirnya jadi belajar ya, maksudnya yang tadinya kita tuh bener-bener kayak offline show-nya, sekarang jadi kita belajar yang virtually gitu. Jadi apa-apa kita jadi mulai belajar green screen, asimetris gitu. Pokoknya semuanya tuh hal yang baru. Semua hal-hal baru tuh kita belajarin gitu. Maksudnya pas lagi kosong-kosong jobnya itu tuh aku bener-bener setiap hari maksain untuk kayak bikin 2 proposal. Aku kan biasa bikin creative deck lah ya. Aku bikin PPT gitu yang kayak tiap hari 2 lembar maksain. Nggak tahu buat apa sebenarnya ya si creative deck ini, tapi itu pas lagi acara udah mulai on lagi itu kepake banget sih karena gue udah punya kekumpul beberapa banyak kayak creative side gue gitu. Untuk supporter nih Kak, menurut Kakak the biggest support itu dari siapa? Dari keluarga mungkin atau mungkin dari diri sendiri gitu ya? Biggest. Lu kan diri sendiri ya? Keringetan Beb. Oh iya bener tuh, luntur dikit. Biggest yang nyupport Kakak deh? Keluarga pastinya sih. Ujung-ujung balik lagi ke keluarga. Jadi aku tuh sempat kayak pas lagi pandemi itu aku pulang ke rumah lagi kan. Jadi kayak stay di rumah. Nah itu di situ lah kayak bener-bener wah ini keluarga bener-bener ngedukung banget gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, mungkin emang sekarang emang gue suruh istirahat kali yang kayak gitu-gitu loh, kayak
support system kita tuh yang kayak lu cuma disuruh istirahat kan biasanya lu terus-terusan muter-muter lah nggak jelas gitu, maksudnya kayak kemana-mana ya. Iya betul. Nah ini sekarang lu disuruh istirahat dulu, mungkin nih waktunya slow down sedikit gitu sih. Kakak kan sekarang apa ya, sangat dan sudah bisa dikategorikan keberhasilan. Nah, yang membedakan Karoro sama creator director yang lain apa? Yang membedakan, sebenarnya kalau kerja kreatif tuh kita nggak bisa bilang siapa yang lebih bagus karena sangat subjektif ya, maksudnya pasti masing-masing orang tuh punya kelebihannya masing-masing gitu, tapi visi kita tuh jelas sih, maksudnya kita pengen memperbaiki performing arts gitu tuh di level yang lebih bagus gitu. Terus juga kadang-kadang aku suka mikir kenapa sih dancer atau performer tuh, dancer ya terutama ya, suka dianggap kayak warga kelas 3-nya panggung gitu loh, kayak nggak sejajar, padahal kita tuh latihannya sama kerasnya. Mati-matian ya nggak sih? Gitu. Terus juga kalau gitu ada kan, yang salah gitu kan, tangan kirinya bengkok gitu kan. Oke. Makin gimana ya tadi kotak. Oke. Heel stretch ya. Mohon maaf ya guys, kita itu dulu cheerleader gitu ya, yang melakukan kayak loncat-loncat dan kemana-mana itu pokoknya semua dilempar ke atas. Gitu. Karena di sini balik lagi. Nah, Karoro ini adalah bagian dari United Dance World gitu ya. Dulu ya aku koreografer sama dancersnya United Dance World. Oh gitu. Ya. Jadi sebenarnya kakak yang ngebikin ini apa gimana? Oh bukan, jadi waktu SMA pokoknya begitu lulus SMA tuh langsung masuk ke dance company karena pengen terjun di industri dance gitu. Maksudnya kebayangnya tuh ya, dulu tuh dance kan keren banget kan, kayak zaman-zamannya Let's Dance, terus juga kayak pokoknya Bring It On, Cheers dong. Cheers. Lu kangen nggak nge-cheers sih? Lu kangen banget. Apa yang lu kangenin? Ngedance-nya gitu, karena sama teamwork-nya. Teamwork. Karena kan we have to trust each other gitu kan. Benar. Kalau you nggak percaya base-nya, jatuh gitu. Kalau yang juga flyernya nggak percaya, ya lu bakalan kelempar di mana gitu. Tapi pertanyaan gue, lu yang mana, yang di bagian apa? Flyernya dong yang lempar-lemparnya dong. Dia dilempar. Yang gue yang dilempar-lempar tapi nggak ditangkep. Nggak ditangkep. Guilt nggak sih? Gitu. Jadi kalau kakak sumpamanya suka ngedance, emang suka ngedance sebenarnya suka ngedance dong, gitu udah. ya, udah. Nah kakak tuh dengerin lagu pakai produk ini. Jadi produk ini namanya Harman Kardon Go Play. Kakak bisa bawa kemana-mana, kakak bisa untuk dengerin lagu cocok dalam situasi apapun gitu kan, situasi pandemi, nemenin aktivitas Karoro gitu kan. Bener. Untuk melatih mungkin, ngelatih poco-poco gitu. Tetap menadonya keluar. Nggak bisa pesta yang penting jangan pesta pora. Oke. Ya. Dan satu lagi, lebih bagus untuk kakak nyari ide. Iya benar, ini musik tuh inspirasi. Betul. Musik tuh sebenarnya aku kalau bikin apa-apa tuh mesti sambil denger musik sih. Nggak mungkin dong kita diem kayak kawat BH baru. Aku. Nah, pesan Karoro nih buat teman-teman geng Happy dan The Sounders yang ada di studio dan di rumah tentunya. Bisa 1 menit, bisa 2 menit. Lama dong ya. Pesan-pesan dari titik baliknya Karoro gitu. Oke. Buat geng Happy sama The Sounders yang di rumah atau di mana aja yang lagi nonton, kalau dilihat dari si tim Roro ini di postingan aku, kita selalu posting hashtag tuh yang namanya kasih yang terbaik. Jadi kayak itu tuh yang aku bener-bener pegang banget di kerjaan aku atau di mana aku juga tuh, ngasih yang terbaik. Ntar masalah hasilnya kayak gimana lu, yang penting udah kasih yang terbaik gitu. Biar Tuhan yang kasih. Bener, sisanya the rest do the best and God do the rest. Itu yang pertama. Yang kedua itu kadang-kadang tuh kita kalau ngelakuin apa-apa tuh pasti ada ragu-ragunya gitu loh. Pasti ada keraguan, makanya insecure-nya gede gitu. Padahal kan harusnya nggak gitu ya. Iya. Maksudnya kayak kita harus yang penting lakuin dulu. Makanya ada hashtag satu lagi namanya hashtag tepis ragu. Jadi kayak keraguan tuh semua nggak bisa tepis ragu. Bisa. Jadi apa tadi? Tepis ragu, kasih yang terbaik. Tepis ragu, kasih yang terbaik. Tepuk tangannya gini. Tapi kalau dikit dari gue ya, dikit dari Eka ya. Nggak boleh dong. Balik lagi, kalau ngelakuin sesuatu itu jangan ngedumel gitu ya kan? Ngedumel ya. Ini.
Intinya kalau lu pengen hasil yang terbaik ya udah lu ngelakuin apapun itu. Bener. Mau sampai berdarah-darah gitu Iya. ya, mau sampai lu nggak makan gitu. Intinya kalau lu punya talent, keluarin semua. Betul. Nanti biar Tuhan nanti yang ngasih Bener, hasil yang terbaik. karena gini kadang-kadang tuh kalau misalnya kita ngasih yang terbaik tuh bukan ngasih ke artinya kita belain klien banget nih, kalian kita ngasih yang terbaik. Sebenarnya enggak, sebenarnya ngasih yang terbaik itu nunjukin kapasitas kita sendiri sih. Betul. Kita harus maksimal apa sih kita gitu dalam At melakukan least kerjaan kita. intinya sih sebenarnya yang ngelakuin yang terbaik, karena ya sempurna tuh ya Tuhan aja gitu. Kekurangan milik Eke dan Bunda Dorce. Milik Eke dan Bunda Dorce ya. Ini bagus loh dia. Ya, Thank you banget Kak Roro udah Terima datang di sini, kasih udah sharing-sharing semuanya, thank gitu you ya. banget. Udah ngasih saran ke kita. Enak banget udah- loh ini. Bisa tidur kok di sini ya. Geng happy di rumah, geng happy dan The Sounder yang ada di rumah ya. Di sini Yete, Mama Yete bersama dengan Kak Roro. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe tentunya. Sampai jumpa. Bye.